Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tentang huruf. Huruf terbagi menjadi tiga. Huruf yang masuk isim, huruf yang masuk fi'il, dan huruf yang masuk ke isim dan fi'il. Yang akan kita pelajari pertama, huruf yang masuk ke isim. Huruf yang masuk ke isim pun juga sama, dibagi menjadi tiga. Ada huruf jar, dan ini yang akan kita pelajari kali ini. Dan di antara huruf jar apa saja sih? Min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Silakan diikuti. Min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Kita baca seluruhnya. Min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Tolong terkait huruf-huruf ini jangan lupa dihafalkan ya. Apabila sudah hafal, kalau gitu kita langsung pada slide berikutnya. Di antara pengertian dari huruf-huruf jar ini apa saja? Min itu dari, ila itu ke, an tentang, fi di atau pada, ka seperti, dan lain-lainnya. Dan huruf jar ini memiliki kegunaan. Nah, untuk kegunaan ini silahkan dipahami dan dibaca-baca saja. Adapun pengertian wajib untuk dihafalkan. Apabila sudah hafal, kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, huruf jar yang sudah kita hafal tadi, begitu juga dengan pengertiannya, memiliki amal atau ketentuan. Ketentuannya apa? Yaitu memajrurkan isim setelahnya. Sekali lagi, tolong diulangi, memajrurkan isim setelahnya. Tolong dihafalkan ya. Oke, memajrurkan berarti pada bagian yang ini, majrur. Di mana apabila dia itu berharokat dhammah, maka diubah dulu harokatnya menjadi kasroh. Muslimun jadi muslimin, sebagaimana yang ada pada slide berikutnya. Atau qolamun, qolamin. Masjidun diubah jadi masjidin. Mimsahatun diubah jadi mimsahatin, dan lain-lain sebagainya. Sehingga apabila terdapat huruf jar, seperti misalnya pada contoh di bawah sini, ila jadinya qolamin, bukan ila qolamun, itu salah. Karena harus majrur, dan tanda majrurnya kasroh. Kita ubah misalnya, ila masjidin misalnya, itu yang tepat. Contoh lain, pada kalimat berikutnya nih, ila suqi, harus kasroh. Ada orang yang jawab ila suqu, benar salah? Ya salah. Atau ila suqo, benar salah? Tentu salah, karena harus majrur, ila suqi. Atau ilal fasli, bukan ilal fasla, salah, harus majrur, dan tanda majrurnya kasroh. Ini untuk isim yang mufrad. Mufrad itu apa sih? Yang jumlahnya satu. Nah, muslimun satu orang muslim, seperti itu. Adapun musanna yaitu yang jumlahnya dua orang, seperti atau yang berjumlah dua ya. Seperti muslimani, artinya apa? Muslimani, dua orang muslim. Muslimun satu orang muslim, muslimani dua orang muslim. Ini juga sama, harus diubah ke bentuk majrur. Majrurnya apa? Alifnya diubah menjadi ya, jadinya muslimaini. Contoh lain, mu'minani, mu'minaini. Contoh lain, faslani, faslaini. Mirwahatani, mirwahataini. Nah, diubah seperti itu. Penerapan dalam kalimat seperti contoh berikut. Ila qalamaini,
Seperti ini. Contoh lain, ila jawalaini, harus menggunakan harus majrur. Contoh lain, ila maktabaini, dan lain-lain berikutnya. Juga kalimat setelahnya atau kalimat berikutnya, ila suqaini, harus majrur, yaitu menggunakan ya dan nun kasroh. Atau contoh lain, ilal masjidaini, harus ya nun atau harus majrur. Seperti itu ya. Dan dari sini kita akan mengetahui bahwa pada kalimat ini ilahnya sebagai huruf jar, as-suqi sebagai isim majrur. Saya ulang. Ilah di sini dia sebagai apa? Sebagai huruf jar. Sebagai apa? Huruf jar. As-suqi sebagai isim majrur. Kenapa kok sebagai isim majrur? Karena amal dari huruf jar apa? Memajrurkan isim. Berarti setelahnya ini harus isim dan dalam keadaan majrur. Maka dia itu sebagai isim majrur. Nah, jadi as-suqi di sini sebagai isim majrur. Begitu juga kalimat yang ini. Ilahnya sebagai huruf jar, as-suqa ini sebagai isim majrur. Oke, kalau gitu kita latihan soal. Nah, coba dong nomor 1 dicari huruf jar dan isim majrurnya. Nah, mana? Yaitu fi, huruf jar, isim majrurnya al-madrasati. Coba nomor 2 dicari dong huruf jar dan isim majrur. Mana huruf jarnya? Fi, isim majrurnya mana? Al-fasli, dan lain-lain sebagainya. Latihan berikutnya. Adapun ini di sebuah kalimat. Coba pada kalimat pertama sampai titik ya. Ada gak huruf jar? Siapa yang tahu? Nah, ada ila huruf jar. Isim majrurnya mana? Al-masjidi. Nah, silahkan dicari pada kalimat ini huruf jar dan isim majrur. Kemudian latihan berikutnya coba diberikan harokat. Jalasa, nomor 1 jawabannya apa? Jalasa tariqun. Kenapa dhammah? Karena sebagai fa'il. Fa'il letaknya setelah fi'il. Jadi harus dhammah. Jalasa talibun alal arikati atau alal arikata atau alal arikatu. Yang betul alal arikati, kasroh karena harus majrur. Seperti itu. Dan untuk latihan soal yang ini cukup sulit. Karena kamu harus mengharokati tak hanya yang setelah huruf jar. Tapi sebelum huruf jar pun kamu harus harokati. Nah, ini lebih cukup sulit kecuali apabila sudah memiliki dasar bahasa Arab ya. Seperti itu, terus semangat dalam belajar. Ana akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.